dari SJS, adik-adik kita dari SJS Seni Jalanan Sumatera mendapatkan benda ini di seputaran makam Mbah Raden. Nah, ini kita lihat nanti tuan guru kita Pak Yongsi Kumang akan menjelaskan apa sebenarnya benda ini. Kalau ini bagian dari syarat ritual untuk membunuh orang. Kalau penghuni di situ ada yang baik ada yang jahat. Jadi itu yang jahat minta dikembalikan. Karena apa? Karena dia berjanji untuk mengabulkan mintaan orang ini yang membuat ini. Jadi berapa hari lagi? 23 hari lagi orang yang mati. Jadi dia targetnya 40 hari mati. Ini sekarang orangnya ada di rumah sakit. Yang udah berhasil masuk. Tapi kalau kalian siap, kalian buang ke sungai atau kalian bakar. Siap, insya Allah siap. Bersiap supaya tidak terjadi kematian. Iya, benar. Jadi kalian membantu lah. Siap. Sementara ini kan untuk kita ambil yang untuk yang baik. Untuk membantu orang, menolong orang, mengobat orang kan begitu. Bukan untuk membunuh seperti ini. Benar. Jadi kalian ada berpahala. Karena dengan kehadiran kalian di sini, mungkin Allah telah menunjuk hati kalian supaya kalian bongkar lah ini, supaya tidak terjadilah niat buruk mereka. Kalau ini asli, memang hadiah untuk kalian. Kali ini memang dia gitu, Pak ya. Ya. Kali Jadi ini mohon maaf, Pak ya, kalian mau nanya ini fungsinya untuk apa, Pak? Apakah ini nggak memberatkan beban ke anggota gini gitu, Pak? Ini senjata rahasia yang dipakai oleh salah seorang. Kalian menyebutnya di sini kan Mbah Raden, tapi dia seorang pangeran sebenarnya. Dia minta tadi samaku panggilannya kalau untuk kalian yang khusus, dia minta dipanggil Kanjeng. Ya, bukan Mbah. Kanjeng. Yang Raden Mbah itu sosok Gondoruo. Itu apa? Pakaiannya atau ilmunya. Jadi dia yang pertama, kalau kalian di depan makam tadi ada sosok Gondoruo yang sangat besar dengan ikat kepala yang seperti bermahkota emas. Tapi ini dia bahannya. Nah, ini kan. Jadi ini fungsinya apa, Bah gitu? Ini memang untuk senjata. Untuk Kalau senjata zaman gitu. dulu ya sudah banyak membunuh orang. Jadi ini aman, Bah, kalau memang untuk hadiah mereka gitu, Bah? Ya, ini kalian bisa, kalian tidak perlu dirapikan. Dia kan seperti ini, kalian buat sarungnya. Ya. Kalau bisa yang kayunya yang mengharumkan, yang dapat menghasilkan wewangian, karung dan sarangnya, maka dia akan lebih kuat lagi. Maka dia pun mau dipanggil Kanjeng. Jadi ini kan gini, Pak, seperti kami Jumat yang lalu kami ada menarik benda juga. Nah, di dalam kisah benda itu harus menyiapkan ayam kampung gitu, Bapak. Ini tidak seperti itu, Pak. Ya, kalau dia ini hanya minta dibuatkan rumah dari kayu yang wewangian. Kalian udah paham itu? Ya, kalau kemudian kalau dia setiap hari di saat mulai habis menjelang maghrib, ya habis setelah maghrib, dia minta diwangikan sama japaron saja, sudah cukup. Udah itu ini tidak ada yang kebal dengan dia, semua tembus. Ya, ini bisa kalian gunakan suatu saat nanti kalau ada kalian berjumpa dengan orang yang tidak tembus dengan senjata apapun, bahkan dengan peluru emas sekalipun, dengan ini tembus. Ya, ini pasti berguna nanti. Kenapa? Pasti akan terjadi perselisihan atau ada orang yang terlalu arogan dengan kesaksian dan ilmu kebalnya. Inilah solusinya. Karena apa? Karena Allah juga telah menurunkan kelebihan-kelebihan pada batu,
pada pohon, pada diri kalian, pada besi. Jadi penyerapan energi yang ada pada benda ini sungguh sangat dahsyat sekali, dan ini rezeki bagi kalian. Amin. Jangan kalian jual, jangan pernah dinilai dengan uang. Jadi kalian tunjuk siapa yang menurut kalian dapat kalian percaya bahwa ini milik bersama, karena ini akan sangat berguna pada saat yang sangat-sangat tepat. Membutuhkan. Ya, Sangat membutuhkan. ingat, ini perlu dirawat, bukan kita menyembah atau membagi keyakinan kita kepada Allah, tetapi kita meyakini bahwa Allah telah memberi kelebihan-kelebihan pada ciptaannya. Itu yang utama. Jangan pernah bergeser keimanan kalian kepada benda atau menyembah, mendewa-dewakan benda. Tidak. Kita hakikatnya lebih utama adalah membesarkan keimanan di hati kita untuk menambah keyakinan kita bahwa Allah itu betul-betul maha dahsyat, maha besar, maha kuasa, dan Allah tidak pernah sia-sia dengan apa yang Dia telah ciptakan. Jadi ini untuk menyelesaikan hal yang sangat sulit dan tidak akan masuk di akal kalian. Bayangkan kalau ada orang yang kebal dengan peluru emas sekalipun, kalian perlu tahu kalau unsur tanah dalam diri manusia itu apabila berjumpa dengan emas, maka tembusnya itu. Ada yang tidak tembus apabila ditembak sekalipun dengan peluru emas dengan ini. Mudah-mudahan banyak yang menyaksikan dan akan mencari dan mengingat video ini. Kepada siapa nanti silakan nanti kalian tunjuk. Jadi orang yang suatu saat nanti memerlukan akan mudah untuk mencari. Iya benar. Misalnya emas ini, kalian percayai, biar disimpannya, dirawatnya, dan disebut namanya, disebut alamatnya, maka suatu saat orang perlu lihat nanti di YouTube, orang akan bisa menemukannya. Jadi di malam yang berbahagia ini, kalian sudah mendapat 2 pahala sekaligus. Yang pertama, menyelamatkan orang dari santet yang tinggal sekitar 3 minggu lagi, maka akan berhasil. Dan kalian selamatkan, kalian buang, kalian bakar, kalian binasakan di sini juga boleh. Kemudian kalian zikir bersama-sama, mohon supaya batal lah semua asa dengki manusia ini. Yang kedua, kalian mempersiapkan pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena memberantas, membasmi kesombongan, kezaliman orang. Biasanya kalau orang tahan segalanya itu dia sombong dan sangat zalim. Dia tidak takut lagi sama orang, dipukul ramai dengan apapun ini nggak apa-apa. Inilah nanti akan menyelesaikannya. Dia tidak perlu dirapikan, biarkan dia seperti ini. Hanya kalian buat secantik mungkin. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dan disaksikan oleh video untuk kamera ini kepada siapa yang akan kalian percayai, dan sebutkan yang namanya, sebutkan alamatnya, dan di mana kampungnya. Karena suatu saat orang pasti akan mencari tentang benda ini. Dan ingat, bukan untuk dijual. Siapa yang menggunakan, siapa yang menyimpan, dialah yang bisa melaksanakan ibadah itu nanti. Ibadah apa? Memberantas kezaliman. Oke. Siapa yang ingin kalian sampaikan, yang kalian simpan, silakan. Siapa yang memegang, buat Ini jadi Pak, ini diberantas di sini aja nggak apa-apa. ya, bagus kalian berantas, kita saksikan, kita bakar di sini. Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Kenal sama saya kan, Pak Jong Sikumbang. Kalian tengok di Facebook nanti semua. Sering melihat videonya. Siapa tahu kalian mau belajar. Terima nanti. kasih pemirsa, itulah sedikit yang bisa disampaikan oleh Tuan Guru kita Pak Yung Sikumbang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.